Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Sopingi SPDI, NIM 251301980, Guru Pendidikan Agama Islam Negeri SMP Negeri 3 Tutung, sekaligus mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2025 di LPTK UINSI Samarinda. Pada hari ini, Senin 6 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 8 dengan materi menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan. Puji syukur tak lupa kita sampaikan, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu supaya nanti yang kita laksanakan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke, mari berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan maqbula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Bapak mau absen dulu. Kira-kira hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua? Ya. Alhamdulillah, hadir semua. Berarti kita lanjutkan. Saat ini sehat. Oke, kalau gitu persiapkan bukunya, persiapkan alat tulisnya untuk kita pakai belajar hari ini. Sehat semua, alhamdulillah. Materi yang lalu kita telah mempelajari meyakini kitab-kitab Allah. Masih ingat kan? Ada berapa kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi tersebut? Ada empat. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua Zabur, ketiga Injil, dan yang keempat Al-Quran. Bagus. Kitab yang pertama Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur. Zabur, Nabi Daud. Injil, Nabi Isa. dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Wassalam. Bagus, berarti masih ingat. Siswa-siswi sekalian, seandainya kalian ada barang titipan, misalnya ya, ada barang titipan dari teman, apa yang harus kalian lakukan? Ya, siapa yang bisa menjawab? Mbak, angkat tangan. Seandainya ada barang titipan dari teman, apa yang harus kalian lakukan? Ya, Menjaga barangnya teman. ya betul, menjaganya. Itu artinya adalah tanggung jawab. Oke, sekarang seandainya ya kalian beralasan dari rumah pada orang tua bahwa kalian akan datang ke sekolah,
dan kalian benar-benar mengikuti pelajaran di sekolah dari awal pagi sampai akhir. Itu disebut apa? Disebut apa? Jujur. Berarti kamu tidak berbohong kepada orang tua. Oke, siswa-siswi sekalian, ingatlah, jika kita amanah, ya, jika kita jujur, itu sangat banyak keuntungan bagi diri kita. Ingatlah, maka kalau kita jujur, kalau kita akan amanah, maka kita akan dipercaya orang lain, dan tentunya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pembelajaran kali ini, nanti tujuan yang akan dilakukan oleh peserta didik yaitu mampu menjelaskan pengertian sikap amanah dan jujur. Ya. Kemudian cara berperilaku amanah dan jujur serta menunjukkan contoh perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, serta meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui sehingga memiliki sikap yang jujur dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi hikmah sikap amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, serta meyakini bahwa manusia akan mempertanggungjawabkan amanah yang dipegangnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga termotivasi untuk berperilaku amanah dan jujur. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis hubungan esensial antara sifat amanah jujur dan pembentukan integritas pribadi berdasarkan diskusi kelompok, aspek afektif, sikap dan nilai. Kemudian yang B, menunjukkan sikap kritis, bertanggung jawab dan empati dalam menyikapi dilema moral yang melibatkan integritas, condition selama proses pemecahan masalah, aspek psikomotorik atau keterampilan. Yang C, mempresentasikan, yaitu behavior, hasil analisis studi kasus dan solusi yang telah dirumuskan secara logis dan persuasif di depan kelas dengan memanfaatkan media presentasi yang kreatif sehingga memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab dalam menjaga amanah. Peserta didik akan memperoleh pelajaran yang sangat bermakna, ya, yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan yang nyata, baik di rumah maupun di masyarakat, seperti bersikap amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan benar dan memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab dalam menjaga amanah. Mengapa kita harus bersifat amanah dan jujur? Kira-kira mengapa? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Ya, karena dapat dipercaya oleh orang lain. Kemudian yang kedua, apakah kita sudah menerapkan perilaku amanah dan jujur di sekolah? Sudah. Contohnya seperti apa? Ada yang punya contoh yang di sekolah? Contoh perilaku amanah dan jujur di sekolah? Ya, silakan. Iya, betul. Tidak menyontek saat ujian. Apa keuntungan di dunia jika kita berperilaku jujur? Keuntungannya apa kira-kira? Kalau kita jujur, ya oke, dipercaya dan dihargai orang lain. Inilah materi yang nanti akan kita pelajari dari awal sampai akhir nanti. Mudah-mudahan berjalan dengan baik, yaitu menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Ya, capaiannya nanti peserta didik mampu menjelaskan pengertian jujur dan amanah, menemukan hikmah dari perilaku jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari,
memahami pentingnya verifikasi atau tabayun informasi sehingga dia terhindar dari kebohongan dan berita palsu. Istilahnya hoak lah ya, berita palsu hoak, tidak benar. Menganalisis perilaku jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini ada pretest, ada soal pretest. Tolong nanti dikerjakan. Ini Bapak kasih waktu sekitar 5 menit. Ya, tolong diselesaikan. Nanti baru diunduh. Silakan. Silakan. Ya, silakan. Silakan dudukkan di atas meja. Kalau tidak, silakan kembali ke tempat. Masih semangat? Oke, supaya nggak ngantuk, supaya nggak jenuh, sekarang buat 3 barisan berdiri, kita bermain dulu. Kita bermain ya. Silakan berbaris. Di sini ada 1 baris, di sini ada 1 baris, dan di sini ada 1 baris. Silakan baris memanjang. Silakan. Ayo, silakan. Permainan kita sederhana untuk menguji fokus kita, ya. Nanti apa yang Bapak ucapkan atau Bapak inginkan kalian lakukan ya. Misalnya tangan ke depan, nah, tangan ke depan begini, tangan ke atas, ke bawah, ke depan. Itu yang kena maju aja sedikit, maju. Maju lagi, maju lagi. Ya, biar nggak kena kemana ya. Maju lagi, maju lagi. Ya. Tangan ke samping kiri. Nah, kiri, mana kiri? Kiri, kanan, depan, atas, bawah. Enak kan? Sederhana kan? Ya. Enak bener? Enak. Oke, berarti sekarang fokusnya agak ditingkatkan sedikit. Apabila Bapak bilang ke atas, maka kamu harus ke atas. Ya. Apabila Bapak bilang ke bawah, maka kamu harus ke bawah, jangan ke atas, ya. Dengan syarat nih, lihat Bapak ini baik-baik ya. 1, 2, 3, ke depan, angkat dulu depan. Ke atas. Ayo, ada yang ke bawah. Ke kanan. Depan. Bawah. Ya, yang salah aja. Gimana ini? Ayo sekali lagi, oke? Sekali lagi. Tangan ke depan. Bawah. Harus cepat. Ya. Tangan ke depan. Bawah. Depan. Kiri. Kanan. Kanan mana? Ayo kanan mana? Depan. Ke atas. Ke atas.
bantuin Mama dong. Oh, bantu apa, Ma? Mama lagi pengen bikin kue dan butuh beberapa bahan. Kamu tolong ke warung Bu Neng dan berikan ya. Ini uang dan daftar belanjanya. Tolong ya sayang. Siap, Ma. Dika berangkat dulu ya. Permisi, Bu Neng. Mau belanja, Bu? Dika, mau belanja apa, Ma? Ini, Bu, daftar belanja dari Mama. Wah, Mama kamu mau bikin kue ya? Sebentar ya, Dik. Ibu ambil dulu bahan-bahannya. Ini ya belanjaan kamu. Semua yang ada di daftar. Harganya jadi 60.000. Baik, Bu. Ini uangnya. Oke. Uangnya 100.000. Jadi kembaliannya 40.000. Ini uangnya ya, Dika. Terima kasih, Bu Neng. Iya, sama-sama ya. Salam buat Mama ya. Siap, Bu Neng. Nanti Dika sampaikan. Wah, kembaliannya banyak juga ya. Kalau aku ambil sedikit, mungkin gak apa-apa. Asal nggak ketahuan Mama. Lumayan kan buat jajan. Ma, ini belanjanya. Semuanya 80.000. Jadi ini kembaliannya 20.000. Terima kasih ya Dika. Anak Mama memang hebat. Selalu siap membantu Mama kapanpun. Iya, Ma, sama-sama. Duh, perasaan aku jadi gak enak. Merasa bersalah banget deh. Udah gak jujur sama Mama. Tapi tetap dipuji sebagai anak baik. Gimana ya? Mama, maafin Dika ya, Ma. Dika tadi bohong. Kembaliannya seharusnya 40.000, Ma. Bukan 20.000. Loh, jadi kamu tadi hampir korupsi 20.000 ya? Iya, Ma. Dika minta maaf sudah gak jujur ya, Ma. Ya udah, iya Mama maafin Dika. Yang penting Dika tahu, berbohong atau mengambil yang bukan hak kita adalah perbuatan yang tidak terpuji. Sifat jujur itu harus dipupuk sejak usia sedini mungkin, sehingga pada saat dewasa nanti menjadi pribadi yang amanah dalam membantu tugas dan tidak mudah tergoda untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji. Iya, Ma. Dika janji gak akan mengulangi lagi. Dan akan selalu jujur. Nah, gitu dong anak Mama. Generasi tanpa korupsi, generasi cerdas berkarakter. Ya, karena kita sudah bagi 4 kelompok ya, jadi ini ada tugas untuk video tadi, jadi diisi masing-masing kelompok ya. Oke, sekarang diskusi. Pertanyaan. Ya,
Nah, kalau sudah selesai, berarti kita masuk ke sesi presentasi ya. Silakan yang mau presentasi dahulu, kira-kira kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, ya. Kelompok 1, silahkan mempresentasikan hasil KPD-nya yang sudah dikerjakan. Silakan maju ke depan. Yang lain, kemudian yang lain menyimak, kemudian nanti kalau bisa kasih tanggapan ya kepada kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sikap jujur dan amanah. Pertama-tama perkenalkan nama saya Dinari Ramadhani, samping saya Wahyuni, Tasirokotun Nada, Fatihati Syaifah, dan Ayuni Ramadhani. Hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Fatihati Syaifah dan Wahyuni. Jika di seluruh dunia belanja ke warung Buneng, total belanjaan adalah Rp60.000, dibayar dengan uang Rp100.000, sehingga kembalian yang benar adalah Rp40.000. Dalam perjalanan pulang, jika tergoda untuk mengambil sebagian uang kembalian untuk jajan, akhirnya jika berbohong kepada ibunya dengan mengatakan bahwa kembaliannya hanya Rp20.000, yang berarti dia telah mengambil Rp20.000 meskipun dipuji oleh ibunya. Jika merasa bersalah, dia kemudian memberanikan diri untuk mengakui kebohongannya dan meminta maaf. Ibunya memaafkan dan memberikan pesan moral tentang pentingnya kejujuran dan bahaya perilaku tercela seperti korupsi. Ada tanggapan mungkin dari kelompok lain? Silakan kelompok mana yang mau ngasih tanggapan? Kelompok 4. Ya, kelompok 4 silakan mau menanggapi sedikit. Nanti diperhatikan ya apa yang disampaikan oleh kelompok 4. Silakan kelompok 4. Kami dari kelompok 4 mau menanggapi dari kelompok 1. Menurut kelompok 1, apa tentang perilaku amanah dan jujur di sekolah? Ya. Yang ditanyakan oleh kelompok 4 adalah contoh perilaku amanah dan jujur di sekolah. Oke, silakan kelompok 1 untuk menanggapinya. Saya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu contoh perilaku amanah dan jujur di sekolah. Jawabannya adalah contoh amanah di sekolah adalah mengerjakan PR dengan tepat waktu, dan contoh jujur di sekolah adalah tidak menolak saat ujian. Ya, bagaimana? Sudah jelas semua? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Silakan ditutup. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok mana yang mau mempresentasikan hasilnya? Silakan. Silakan, kelompok mana yang duluan? Ya, silakan kelompok 2. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perilaku amanah dan jujur. Sebelum itu perkenalkan nama saya Destari, jurusan saya ada Ketaranya, dan saya adalah Awanesa Sabila. Saya Agusti Ramadhani. Saya Fikrian. Hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Azahwa dan Agustia. Jujur.
Video tersebut menceritakan tentang pembinaan kejujuran dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam video tersebut diperlihatkan seorang anak dengan membuka dimintai tolong untuk berbelanja oleh ibu. Lalu dia diikuti apakah bisa menjalankan tanggung jawab itu dengan baik. Di bagian video tersebut ada yang menunjukkan bahwa kejujuran bisa menjadi kepercayaan dan kebaikan, sedangkan kebohongan hanya menimbulkan masalah dan tidak diterima. Sudah ya? Silakan deh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah perkataan, mohon dimaafkan. Ya, aplaus buat kelompok ini. Selanjutnya, sesuai tuntutan atau ada yang mau lebih dulu ke depan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang dia jujur dan amanah. Video tadi saya dan bersama teman-teman dapat menjelaskan mengenai video tersebut. Isinya adalah Ibu jika meminta tolong kepada kita untuk memberikan beberapa bahan untuk membuat kue. Ibu memberi mainan dari daftar belanja dan kepada jika ada salah sampai di warung jika memberikan ke warung dan membeli uang senilai 100.000 dan lalu ibu menambahkan belanjaan bisa dengan upah sebanyak 60.000 dan memberikan kembali sejumlah 40.000. Mengapa kita harus amanah dan jujur? Mengapa? Ya. Mengapa kita itu harus amanah dan harus jujur? Silakan berarti. Apa jawabannya? agar berbicara dan menghargai orang lain. Iya. Oke, aplaus buat kelompok 4. Silakan ditutup dan Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. berarti sekarang tinggal kelompok 3. 3. Sudah siap kelompok 3? Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pada video tersebut. Saya bersama kelompok saya dapat menjelaskan dan mengidentifikasikan video tersebut tentang jujur dan amanah. Saya terdiri dari Sugianto. Saya Jalan Faridan Doli. Saya Rizky Al-Muhammad. Saya Faridan Al-Firdaus. Akan dibacakan oleh Faridan. Ibu Dika meminta tolong kepada Dika untuk memberikan beberapa bahan untuk membuat kue. Ibu memberi daftar belanjanya kepada Dika dan memberi uang senilai 100.000. Dan Dika memberikan daftar belanjanya kepada Bu Neng. Lalu Bu Neng memberikan kantong belanjanya kepada Dika sembari menerima uang yang diberikan oleh Dika. Lalu Bu Neng menjumlahkan belanjaannya Dika dengan total sebanyak 60.000 dan memberikan kembali sebanyak 40.000. Ada tanggapan dari kelompok lain? Sudah? Atau sudah jelas
dari yang awal tadi, dari kelompok pertama, kedua, ketiga, dan keempat, apa kira-kira sudah jelas? Apakah ada yang perlu ditanyakan kepada kelompok 3? Gak ada ya? Nggak ada, Pak. Enggak, berarti sudah baca kan itu. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari semua yang kita pelajari, kiranya sudah paham ya? Bapak, sudah paham ya? Khususnya yaitu tentang Sikap jujur dan amanah. sikap amanah dan jujur. Banyak keuntungan yang kita dapatkan kalau kita jujur. Di antaranya kita dipercaya orang, ya. Kemudian kita mendapat pahala, ya kan? Mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingatkah apa itu jujur? Apa itu amanah? Amanah adalah sikap apa tadi? Masih ingat? Siapa yang bisa jawab? Amanah adalah, ya, silakan. Amanah adalah sikap yang dipercaya. Ya, betul. Amanah adalah sikap yang dapat dipercaya. Kemudian jujur. Siapa yang bisa jawab? Jujur. Apa tadi jujur? Berkata dan berbuat sesuai dengan kenyataan. Oke, berbuat atau berkata sesuai kenyataannya, ya. Oke. Ini ada lembar refleksi. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit. Semuanya diisi. Silakan. Silakan dulu ketika sudah. Semua ya. Oke, terakhir dari semua yang sudah kita lewati, tiba saatnya kita menyimpulkan. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan tentang pelajaran yang sudah kita lewati tadi? Silakan, siapa? Silakan. Kelompok 1, kelompok 4 ya. Simpulan tentang amanah dan jujur. Silakan. Kesimpulannya adalah amanah
Jujur adalah kesesuaian sikap antara perbuatan dan perkataan yang sebenarnya. Oke, terima kasih untuk nomor 1. Dapat tadi Bapak simpulkan bahwa amanah adalah percaya, ya, dapat dipercaya untuk mempertanggungjawabkan apa yang diamanatkan. Kemudian jujur adalah sikap atau perilaku atau perkataan yang sesuai kenyataan. Ya, contohnya kita tahu kalau yang amanah adalah berarti menjaga yang diamanatkan. Kemudian kalau jujur berarti tidak berbohong. Apa hikmahnya? Nanti kalau kita amanah dan jujur, tentu kita akan dipercaya oleh orang lain dan semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baiklah. Setelah pertemuan kali ini, nanti kita akan membahas tentang pertemuan berikutnya, yaitu tentang ibadah dan disiplin dan penuh harap. Untuk bab berikutnya ya. Kemudian untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillah.